Kira-kira bikin Kanjeng Nabi tersinggung nggak Abah kalau kita tidak menghormati terhadap duriyah Nabi, takut kewalat Abah walaupun kita juga tidak tahu. Nah terus pertanyaan yang keduanya, mana yang memang duriyah asli dan mana yang bukan? Mudah-mudahan Abah berkenan menjelaskan. Jadi Rasulullah tidak tersinggung karena sudah duluan meninggalnya. Yang dikasih benar-benar oleh Allah dan Rasulnya, tuntunannya betul-betul dipakai. Karena duriyah Rasul itu nggak aneh-aneh, nggak cari pamer, nggak cari pengen tenar, pengen itu dan ini. Selalu cinta kasih sayang, selalu cinta kepada rakyatnya, cinta ke umarohnya, cinta keseluruhan. Itulah duriyah Rasul. Nggak ada duriyah Rasulullah menghajar tentang politik, tentang itu, tentang ini. Nggak ada. Duriyah Rasulullah pasti paling dasar, seperti orang-orang biasa. Yang tahu hanya Allah, yang sudah ditulis oleh Allah. Karena kita ini ketemu dengan Allah pun belum tentu, apalagi dengan Rasulullah. Wali Songo pun nggak tahu. Jadi duriyah Rasul itu yang benar-benar menjalankan ilmunya, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah, bukan karena bayaran, bukan karena apa-apa. Lillah dan lillahi ta'ala. Itu bukan pamer, bukan wah gasak gesek itu dan ini, tidak ada. Biasa-biasa, dan tidak mengaku seorang wali. Wah ini wali, makanya banyak wali kelereran sekarang itu. Betul nggak? Ini aneh gitu. Padahal wali itu kerjanya hanya menyelamatkan rakyat, menyelamatkan pemerintah, menyelamatkan yang ada di jagat bumi ini. Itu wali-walinya Allah, bukan cari gasak gesek, bukan mencari ketenaran, mencari apapun. Enggak. Lillah. Makanya bingung semua rakyat atau semua umat tuh bingung mana yang benar, mana yang salah. Makanya Rasulullah tuh melihat, Masya Allah, umat-umat bisa pecah gara-gara sanad, gara-gara itu dan ini, tapi ilmunya nggak dipraktekkan. Di Indonesia ya gampang, wah ini makom ini Wali Songo yang mendapatkan kotaknya banyak, betul nggak? Jadilah rebutan, betul nggak? Tanahnya di mana-mana jadi rebutan. Kalau Nusantara ya Nusantara. Contoh, Bapak Presiden Soekarno turunan mana? Ya turunan raja. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, semua presiden sampai Pak Jokowi pun keturunan raja. Kalau enggak ditunjuk keturunan raja, nggak mungkin jadi presiden. Akhir-akhir ini Indonesia keadaan sakit. Sakit kenapa? Yaitu sakit dengan iklan-iklan yang diselewengkan maupun debat antara saudara sendiri sama saudara sendiri. Kita harus bersatu karena kita ini di bumi pertiwi ini. Tentang sejarah, tentang yang ada isi Indonesia selalu diutak-utik dan selalu dibicarakan di mana-mana. Generasi-generasi penerus kita saling menyadari bahwa kita ini di Indonesia harus bersatu sesuai dengan Toreko. Toreko itu satu perjalanan kehidupan di dunia ini, khususnya Indonesia. Kita mari sama-sama jangan sampai menyakiti Indonesia, menyakiti diri kita sendiri, karena semua bukan jaminan, hanya jaminan hanya lillahi ta'ala dan diri kita sendiri menghadap keyakinan sendiri. Kita hati-hati di mana-mana berperang. Tapi yang paling bahaya yaitu perang salju. Perang kayaknya baik-baik, ternyata menggerogoti. Kita sadar, kita bangsa negara Republik Indonesia, mari sama-sama saling menyadari. Dan kita ini Indonesia perlu cinta kasih sayang, perlu mendoakan. Contoh bagaimana mendoakan? Lihat napi maupun tempat penjara-penjara yang ada di Indonesia, itu wajib didoakan. Saudara kita sebangsa dan setanah air, kalau kita bertoreko pasti tidak memecahkan apapun, selalu bersatu, yaitu satu ketuhanan yang Maha Esa. Kita kembali bahwa bagaimana di Indonesia suku, budaya, sampai lintas agama pun Bhinneka Tunggal Ika, karena sudah disumpah Pancasila. Yang rugi bukan siapa-siapa, diri kita. Cintailah kedua orang tua, cintailah saudara kita, karena di situ banyaklah silaturahmi. Insya Allah berkah. Mari sama-sama bangun generasi-generasi penerus, bangun kita daerah sendiri, biar kita kokoh dan cinta betul-betul kepada masyarakat atau rakyat dengan umaroh. Di mana-mana selalu saling menyalahkan, carilah si jujur dan si benar. Karena itu susah dicarinya.
karena semua merasa benar, tapi kita harus tahu, harus jeli. Semua di Indonesia sudah banyak yang pintar, tapi akhirnya kebelingar. Membangun Indonesia, memerdekakan Indonesia nggak gampang, penuh dengan korbanan, mengorbankan jiwa raga, mengorbankan keluarga, mengorbankan harta dan nyawa. Orang bertoreko nggak mungkin mengambil hak orang, tetapi betul-betul cinta kasih sayang. Bukan cari pameran, bukan cari kesibukan dengan pengen terpandang terpuji, tidak. Tetapi kita ini sungguh-sungguh harus lillahi ta'ala. Berat menilai mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Seperti saya, oh mungkin apa Gufron atau Gufron ini punya dekengan. Saya tidak punya dekengan, kecuali keyakinan saya kepada Allah. Saya yakin kepada guru, saya yakin kepada kedua orang tua, bahwa Indonesia ini pengen jadi ketenangan, keberkahan. Pondok pesantren di Indonesia begitu banyaknya, benar-benar untuk meningkatkan keilmuan. Mudah-mudahan hasil karya ulama-ulama Nusantara menerapkan kepada santri-santri Indonesia. Indonesia tenang, tentram, damai, dan penuh cinta kasih sayang. Saya yakin, marilah bertoreko suatu jalan. Jangan kita berkelompok, tetapi kita harus bersatu sesuai bacaan La ilaha, La ilaha, La ilaha. Insya Allah, karena kita pengen nyampai kepada Allah, karena kita ada dituntun oleh guru, guru ke guru ke guru sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dialami oleh Abuya secara ruhaniyah ketika dikubur 40 hari oleh Abuya Mama Armin? Sebetulnya kalau kita menjelaskan dikubur hidup-hidup ini, sebetulnya nggak boleh diutarakan. Takut menjadi sombong, takut disebut takabur, sompra. Hidup mati kamu harus betul-betul tanggung jawab dunia dan akhirat. Berat. Sehari, 2 hari, 3 hari tidak sadar. Tetapi manusia itu di alam kubur nggak tahu itu siang, malam, hanya Allah yang maha segala-galanya. Kalau kita diceritakan bagaimana isi alam dunia dengan isinya alam kubur, nangis sebetulnya. Makanya saya ke saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, dimanapun ciptaan Allah, menangis saya. Jangan sampai siksa kubur, jangan sampai siksa dunia, jangan sampai siksa akhlak. Bagaimana cara belajar ikhlas dari yang paling dasar, Abah? Kita ini dasarnya ikhlas hanya satu. Ibarat ibu melahirkan anaknya dengan ikhlas ridho karena Allah. Karena apa? Ujian, rintangan, cobaan tuh betul-betul seorang ibu mau melahirkan anak, taruhannya nyawa. Apakah anak ini sudah ke alam dunia cinta kepada ibu dan bapak, ikhlas atau tidak? Ini dasar loh, betul nggak? Nggak usah ke orang lain dulu, ibu dan bapak itu sangat penting. Itulah dasarnya keikhlasan. Ibarat kita kencing, jangan dilihat lagi. Contoh, kita waktu kecil kan nggak tahu kencing atau membuang apapun, kan nggak tahu, betul nggak? Itulah keikhlasan keriduan karena Allah. Itu dari saya. Bagaimana pendapat Abah hukum masuk thariqah dan mengamalkannya? Terima kasih, Abah. Masuk thariqah, ya. Jadi kita ini sudah disumpah antara diri orang tua, guru, dan ilmu. Jangan sekali-kali dibawa berbelok-belok. Tetap sumpah itu betul-betul jalan lurus, jalan benar. Kalau kita bertoreko salah jalan, alamatnya nggak ngerti, apakah bisa masuk itu ke tujuan? Ya tidak, karena itu ada yang membawa seorang guru. Itulah sumpah. Seperti saya berguru ke Abuya Mama Armin Cubuntu, berguru lagi ke kiai-kiai atau ke guru-guru, tapi saya megang sumpah, megang amanah, harus betul-betul, jangan sampai diselewengkan, jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai menjadi penjilat, jangan sampai sumpah itu menjadi sumpahnya meleleh, tapi sumpahnya betul-betul dipakai karena Allah, karena lillahi ta'ala, cintailah umat yang ada di dunia ini. Kira-kira bikin Kanjeng Nabi tersinggung nggak, Abah, kalau kita tidak menghormati terhadap duriyah Nabi? Takut kewalat, Abah, walaupun kita juga tidak tahu. Nah, terus pertanyaan yang keduanya, mana yang memang duriyah asli dan mana yang bukan? Mudah-mudahan Abah berkenan menjelaskan. Jadi
Rasulullah tidak tersinggung karena sudah duluan meninggalnya. Yang dikasih benar-benar oleh Allah dan Rasulnya, tuntunannya betul-betul dipakai. Karena duriah Rasul itu nggak aneh-aneh, nggak cari pamer, nggak cari pengen tenar, pengen itu dan ini. Selalu cinta kasih sayang, selalu cinta kepada rakyatnya, cinta ke umarohnya, cinta keseluruhan. Itulah duriah Rasul. Nggak ada duriah Rasulullah menghajar tentang politik, tentang itu, tentang ini. Nggak ada. Duriah Rasulullah pasti paling dasar, seperti orang-orang biasa. Yang tahu hanya Allah, yang sudah ditulis oleh Allah. Karena kita ini ketemu dengan Allah pun belum tentu, apalagi dengan Rasulullah. Wali Songo pun nggak tahu, direbutkan. Karena apa? Karena Wali Songo itu ada di Indonesia, berharga apa? Kotakannya banyak, apapun banyak. Jadi semua membutuhkan dana. Ya orang meninggal seorang wali bisa ngasih makan yang hidup, makanya rebutan. Apakah itu duriah Rasul? Ya duriah Rasul, karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi duriah Rasul itu yang benar-benar menjalankan ilmunya, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah, bukan karena bayaran, bukan karena apa-apa. Lillah dan lillahi ta'ala. Itu bukan pamer, bukan wah gasak gesek itu dan ini, tidak ada. Biasa-biasa. Dan tidak mengaku seorang wali. Wah ini wali, makanya banyak wali kelereran sekarang itu. Betul nggak? Ini aneh gitu. Padahal wali itu kerjanya hanya menyelamatkan rakyat, menyelamatkan pemerintah, menyelamatkan yang ada di jagat bumi ini. Itu wali-walinya Allah. Bukan cari gasak gesek, bukan mencari ketenaran, mencari apapun. Enggak. Lillah. Tanya bingung. Semua rakyat atau semua umat itu bingung. Mana yang benar, mana yang salah. Makanya neraka itu, siapa-siapa pengen neraka dibuat oleh manusia sendiri. Surga pun sama. Makanya Rasulullah tuh melihat, Masya Allah, umat-umat bisa pecah gara-gara sanad, gara-gara itu dan ini, tapi ilmunya nggak dipraktekkan. Di Indonesia ya gampang, wah ini makom ini Wali Songo yang mendapatkan kotaknya banyak, betul nggak? Jadilah rebutan, betul nggak? Tanahnya di mana-mana jadi rebutan. Kalau Nusantara ya Nusantara. Contoh, Bapak Presiden Soekarno turunan mana? Ya turunan raja. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, semua presiden sampai Pak Jokowi pun keturunan raja. Kalau enggak ditunjuk keturunan raja, nggak mungkin jadi presiden. Dari wakil presiden pun sama, udah pilihan. Biarpun cara bagaimana sudah pilihan, kun payakun, betul nggak? Biarpun menteri sampai ulama sama sudah pilihan. Bagaimana dengan orang yang bertorikoh tapi dia tidak sholat 5 waktu dengan alasan zikir aja cukup, karena sholat juga intinya zikir kepada Allah. Bagaimana menurut Abah kalau orang bertorikoh seperti itu? Kita masalah sholat ini loh, makanya sholat ini menggampangkan. Wah yang penting tidak sholat asal zikir. Loh salah, tetap harus sholat. Kalau kita tidak sholat berarti kita harus bayar fidyah. Orang mati pun harus bayar mut. Nggak sholat ya piye ya. Dari kita ini benar-benar harus benar-benar menjalankan lillahi ta'ala. Asal zikir aja udah penuh, nggak bisa. Kalau kita sholat, bisakah menjamin umatnya? Bisakah menjamin alamnya, bumi langit, dunia dan akhirat? Kabur kata saya semua. Nggak mau manusia rugi. Saya pengen tahu, kiai pun nggak mau rugi kok. Apapun nggak mau rugi, semua cap tangan, bukan cap dada, betul nggak? Itu hati-hati. Sholatnya ditaruh di mana? Makanya banyak yang sholat tapi tidak sholat, tapi isinya yaitu belajarlah sholat yang sesungguh-sungguhnya.